beribadah puasa dan memperbanyak amalan-amalan di bulan Ramadan. Ramadan bukanlah sekadar bulan berpuasa, tetapi merupakan periode untuk merefleksikan diri, meningkatkan keimanan, dan memperbaiki akhlak. Nah, kita ketika ingin menyambut Ramadan itu harus gimana sih? Ya, kita harus bisa menjaga kesehatan ketika kita menyambut bulan Ramadan. Karena jika kita tidak menjaga kesehatan kita, nanti bisa aja kita ada puasa yang bolong dan kita harus mengganti puasa Ramadan di lain hari. Kedua, ada pola makan. Jadi kalau kita makan tuh harus yang sehat-sehat juga ya, jangan yang junk food itu jangan ya. Lalu ada mengatur waktu dengan baik. Nah, selama bulan Ramadan ini umat muslim itu diharuskan untuk menahan diri dari makan, minum, dan mengendalikan diri mulai dari fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, oh ya, contoh amalan-amalan di bulan Ramadan yang paling dianjurkan itu ada apa aja coba? Kalian mesti sudah pada tahu juga ya. Nah, antara lain ada mengikuti tarawih, itikafnya di masjid ya. Terus ada banyak tilawah dan sahur. Nah, ternyata teman-teman, sahur itu banyak tahu keberkahan di dalamnya. Nah, jadi kalau misalnya puasa jangan lupa sahur ya, biar dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Mungkin kalian sudah menghafalnya ya, atau mungkin sering dengar Quran surat Al-Baqarah ini yang ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Nah, teman-teman, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk membersihkan hati dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan harapan pahala dan keridhaan dari Allah, maka akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Teman-teman, ada keutamaan di dalam puasa loh, yaitu yang pertama, terdapat malam Lailatul Qadar. Yang kedua, ibadah umroh pahalanya setara dengan ibadah haji. Tapi jangan salah, ibadah haji itu bukan berarti menggantikan ibadah umroh ya. Maksudnya itu hanya pahalanya saja, tapi tidak bisa menggantikan dengan ibadah haji. Yang ketiga, ada bulan yang penuh syafaat dan penuh keberkahan. Nah, jadi perbanyaklah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kalian tuh bisa terkabulkan. Jangan lupa berdoa di bulan Ramadan ini ya. Nah, yang selanjutnya ada hal-hal yang dilarang saat kita berpuasa. Mungkin kalian sudah tahu apa saja hal-hal yang dilarang puasa. Nah, contohnya ada muntah yang disengaja, makan dan minum yang sengaja, terus ada melukai diri sendiri. Nah, teman-teman, kalau melukai diri sendiri itu sama itu ya yang dilarang saat ketika berpuasa. Jadi yang masih menyakiti diri sendiri, stop dulu ya, tapi jangan diterusin lagi. Lalu ada merokok gitu. Nah, yang terakhir ini ada hal-hal yang makruh, yakni sikat gigi. Sebenarnya sikat gigi itu kita tidak apa-apa, cuman takutnya aja ada pasta gigi atau air yang masuk ke dalam mulut kita dan tertelan sehingga bisa membatalkan puasa. Nah, maka dari itu kenapa disebut dengan sikat gigi itu makruh. Lalu ada mandi lama. Nah, teman-teman, kalau mandi lama itu ternyata tidak baik karena mandi lama itu takutnya ya, kan di kamar mandi itu kan banyak setan atau banyak kotoran ya gitu. Lalu ada tidur seharian juga tidak baik loh. Besok lagi yang masih tidur seharian ketika puasa, jangan sampai tidur seharian lagi. Cobalah dengan hal-hal yang positif. Lalu ada syubhat itu ketika kita ragu-ragu itu boleh atau tidak dikerjakan. Lah, lebih baik ditinggalkan saja.
takutnya kalau misalnya kita ragu ini boleh dikerjakan atau tidak, takutnya kita malah mengerjakan padahal itu tidak boleh dikerjakan. Makanya lebih baik dihindarkan. Nah, lalu ada satu lagi apa ya? Oh, keramas. Keramas itu sebenarnya makruh tahu teman-teman, karena takutnya ketika kita keramas ada air yang masuk ke dalam telinga kita atau bahkan hidung kita yang menyebabkan kita batal puasa. Karena sesuatu apapun yang masuk ke dalam tubuh kita pasti itu membatalkan puasa. Karena kan kalau kita puasa tidak boleh tuh ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Nah, sekian mungkin gitu saja hukum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Afwan idza wajadtunna minillah tawabina qais. Syukran. Oh ya teman-teman, jangan lupa ijtihad wala taqsal wala taqwa filah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.